kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa. Untuk itu kepada Noya, Ibu berikan waktu dan kesempatan memimpin kita dalam ya, mulai. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kepada kami, dan jangan masuk ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari jahat. Amin. Ya, silakan duduk. Anak-anak, hari ini kita masuk pada pembelajaran 4. Pembelajaran 4, subtema 1 dan pembelajaran 2. Tema 4. Tema 4, sub pembelajaran 1 masuk pada pembelajaran 2. Coba kita perhatikan bersama di papan tulis. Di situ ada materi-materi yang kita bahas pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, ayo berdiri. Di antara kalian ada yang biasa memimpin lagu waktu pengibaran bendera setiap kali kita apel hari Senin? Ada tidak? Ada. Ya, coba satu orang pimpin. Ya, Caca maju. Nyanyi. Ya. Garuda Pancasila 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat makmur sentosa. Prima kamu, ayo maju maju, ayo maju maju, ayo maju maju. Ya, terima kasih banyak buat Caca. Mari kita tepuk tangan buat dia semangat. Kamu lihat tidak Caca main lagu? Duduk, silakan. Jadi yang bisa memimpin lagu itu orang yang luar biasa. Sehingga kamu semua harus punya bakat seperti dia. Jangan bilang kalau suruh ya coba Adi pimpin lagu, aku tidak bisa ibu. Jangan. Harus semangat seperti Caca. Nah, anak-anak berkait anak-anak, jadi kita lihat bersama di papan tulis. Di situ ada tulis muatan pembelajaran yang kita bahas pada hari ini ada 2. Yang pertama, di pertemuan pertama, muatan pelajaran yang kita jelaskan adalah PKN. Pertemuan yang keduanya kita masuk pada muatan pembelajaran SBDP. Lalu tema, kita masuk pada tema 4, yaitu berbagai pekerjaan. Subtemanya kita masuk pada subtema 1, yaitu jenis-jenis pekerjaan. Dan pembelajarannya adalah pembelajaran 2. Nah, di pertemuan pertama kita fokus pada materi PKN. Materi pokok yang kita bahas pada
kita menjelaskan arti dan makna yang terkandung dalam Pancasila. Yang ketiga, kita mempelajari sikap yang mencerminkan dalam Pancasila. Jadi untuk mata pelajaran PKN-nya di pertemuan pertama ini ada 3 materi pokok yang harus kita bahas dan harus kita pahami. Sedangkan di pertemuan yang kedua materinya hanya 1, yaitu kita mempelajari tentang menggambar 3 dimensi. Nanti di pertemuan kedua sebentar kita masuk pada materi menggambar 3 dimensi. Nah, baiklah anak-anak, coba papan tulis. Di situ kita menjelaskan, mendeskripsikan arti dari lambang Garuda Pancasila. Nah, sebelum itu Ibu menjelaskan tujuan pembelajaran yang kita bahas pada hari ini adalah yang pertama, melalui pengamatan di layar PowerPoint ini, kamu bisa menjelaskan dan memahami lambang Garuda Pancasila. Yang kedua, setelah itu kita berdiskusi. Setelah kita melakukan diskusi, kita bisa menganalisis. Sikap yang mencerminkan dan yang terkandung di dalam Pancasila. Tujuan yang berikutnya, kita bisa menulis contoh-contoh yang terkandung di dalam Pancasila. Yang berikut, sebentar kita melakukan banyak kegiatan, sehingga melalui kegiatan itu kita bisa merancang dan mengerjakan soal-soal berdasarkan kegiatan yang diberikan. Jadi kegiatannya sebentar kamu mengerjakan LKPD yang ada, lalu mengerjakan soal yang ada, lalu ada survei perilaku kamu, lembar survei sebentar kamu isi sendiri, nanti Ibu bagikan. Jadi itu kegiatannya. Tujuan yang berikut, dari setelah mengamati gambar pada PowerPoint, kamu bisa menganalisis berbagai gambar bentuk dimensi 3. Dan itu masuk pada PKN sebentar. Tapi saya tetap menjelaskan tujuan pada pembelajaran yang pertama. Dan tujuan yang berikutnya, setelah menjelaskan materi, kamu bisa memahami dan menggambar bentuk 3 dimensi. Nah, baiklah, coba kita perhatikan di layar. Jadi materi yang pertama tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa yang kita ajarkan di materi pertama adalah arti lambang Garuda Pancasila. Nah, kita lihat di papan tulis ini yang kamu lihat apa saja. Di layar ini ada apa saja yang kamu lihat? Ya, coba. Ya, semangat, jangan diam ya, semangat. Di papan tulis itu gambar apa saja yang kamu lihat? Kamu bisa mendeskripsikan gambar-gambar yang ada di layar.
Gambar Garuda. Apa lagi? Anak-anak SD. Ada anak SD. Apa lagi? Simbol. Simbol. Apa lagi? Bunyi dan simbol. Bunyi dan simbol. Ya. Baiklah, ternyata kamu sudah bisa memahami gambar. Coba untuk kita semangat. Tepuk tangan bagi teman-teman kalian. Nah, jadi di sini tadi kan sudah dijelaskan arti lambang. Nah, ada penjelasan di layar bahwa lambang negara Indonesia adalah apa? Burung Garuda. Jadi lambang negara Indonesia itu adalah Garuda Pancasila. Sehingga kembali di dalam pikiran kamu bahwa yang membuat kita semangat tadi awalnya kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk mengingatkan kita bahwa pas dengan materi yang dijelaskan tentang lambang negara. Jadi lambang negara ini ya, lihat. Inilah burung Garuda atau Garuda Pancasila. Dalam sejarah bangsa Indonesia itu, jadi Garuda, burung Garuda ini dipilih sebagai pralambang bahwa lambang negara Indonesia itu ditetapkan dengan burung Garuda. Burung Garuda ini dalam sejarahnya dia adalah hewan tunggangan Dewa Wisnu. Itu dasarnya secara Nusantara. Dewa tunggangan Wisnu mengibaratkan burung Garuda. Sehingga nama lain dari burung Garuda adalah burung Raja Wali. Burung Raja Wali atau burung elang. Saya tanya kamu, adakah burung Garuda di daerah sekitar kita? Ada tidak? Tidak. Di sini, di dinding ini ada gambar burung Garuda. Nah, sebentar kita juga diminta membuat gambar seperti ini. Jadi di dalam tubuh burung Garuda ini ada perisai di tengah-tengahnya. Di perisai ini menuliskan simbol-simbol atau lambang-lambang yang terkandung di dalam Pancasila. Lalu di bawah kakinya ada tulis. Coba perhatikan tulisan apa yang ada di bawah kaki burung Garuda. Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Nah, tahukah kamu arti dari Bineka Tunggal Ika? Sabu. Jadi arti dari kata Bineka Tunggal Ika itu adalah biar berbeda-beda tetapi tetap Satu. Mari kita tepuk tangan buat Dika. Ayo. Kita ingatkan kembali tadi bahwa Garuda Pancasila adalah lambang negara bangsa Indonesia. Selain lambang negara bangsa Indonesia yaitu Garuda Pancasila, kita harus mengenal juga dasar negaranya. Dalam lambang tadi setelah gambar burung Garuda, di tengah tubuh burung Garuda itu ada perisai. Itu berarti bahwa di dalam lambang negara terdapat juga dasar negara. Kalau kita membacakan Undang-Undang Dasar tahun 1945, tepat di alinea keempat, di situ terdapat Pancasila
sila-sila Pancasila. Kalau kita perhatikan, baik gambar yang ada di dinding dengan gambar yang ada di layar ini, bahwa lambang negara kita, Garuda Pancasila ini, dia berwarna keemasan. Warna keemasan. Lalu, selain warna keemasan, setiap bagian tubuhnya dia memiliki arti penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Warna keemasan dari Garuda Pancasila ini melambangkan keagungan bangsa Indonesia. Berarti bangsa Indonesia agung dan kuat. Kalau kita berpikir, kenapa tidak memilih jenis burung lain sebagai lambang negara? Tetapi dalam sejarah nenek moyang kita dulu, mereka menetapkan dan memilih burung Raja Bali ini sebagai lambang negara kita. Mungkin ada yang bisa menjawab, mengapa harus memilih burung Raja Bali ditetapkan sebagai lambang negara bangsa Indonesia? Coba. Ya, memilih burung Raja Bali ini sebagai lambang negara karena anak-anak mungkin ada yang tahu mengapa dalam sejarah itu nenek moyang kita memilih burung Raja Bali ini sebagai pralambang atau ditetapkan menjadi lambang negara kita. Coba yang tahu. Karena burung Raja Bali adalah burung yang kuat. Ya, baik. Terima kasih. Ya, mari kita tepuk tangan. Sudah luar biasa. Nah, itulah sekilas tentang arti dari lambang negara bangsa Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Kita masuk pada materi yang kedua sudah. Materi yang kedua tadi menjelaskan arti dan makna Pancasila. Di layar bahwa di tengah tubuh lambang Garuda Pancasila tadi ada tulisannya, yaitu terdapat simbol-simbol Pancasila. Coba kita perhatikan simbol-simbol atau lambang Pancasila yang terdapat di dalam perisai tubuh Garuda Pancasila. Apa-apa saja yang kamu lihat di situ? Sabu, sabu, Pohon beringin. Jadi semua yang kamu sebutkan itu adalah lambang dari Pancasila. Jadi setiap lambang Pancasila dengan sila-silanya. Jadi mulai dari lambang bintang. Simbol bintang itu tepatnya pada sila keberapa? Pancasila. Sabu utama. Kalau simbol pohon beringin, kalau simbol padi dan kapas, sila kelima. Kalau simbol
Silakan. Jadi setiap simbol atau lambang dari Pancasila itu dengan sila-silanya, mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Jadi semangat luar biasa. Ibu tanya simbol tadi, jawab dengan ramai. Kalau menjawab dengan ramai itu berarti materinya sudah memahami. Sehingga apresiasi, saya meminta kamu supaya kita semangat dalam belajar. Kita tepuk tangan untuk kita sendiri. Ayo. Oke. Kita menjelaskan arti dan makna dari setiap sila-sila Pancasila dengan simbol atau lambangnya masing-masing. Yang pertama, kita lihat di layar. Simbol apa ini? Bintang. Kita tahu bintang itu dia memiliki apa? Cahaya. Bintang itu memiliki cahaya. Cahaya itu untuk menerangi bagian-bagian dunia yang gelap. Coba kita perhatikan. Selain bintang cahaya ada matahari. Bayangkan kalau tidak ada matahari, kita tidak bisa melakukan aktivitas. Begitu juga bintang dalam arti dari simbol Pancasila, menerangi kita. Lihat di sini bintang ini sudutnya ada 5. Lalu latarnya latar hitam. Coba perhatikan di sini bintang merupakan simbol dari sila pertama Pancasila yang berbunyi apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Apa kaitannya dengan ketuhanan yang Maha Esa dengan cahaya dari bintang? Dan itu ada hubungannya. Karena setiap kali kegiatan-kegiatan kita itu petunjuknya adalah Tuhan. Kita hanya tahu melakukan berbagai kegiatan. Tetapi yang menentukan keberhasilan itu adalah Tuhan. Kita lihat di sini. Jadi sudut 5 dari bintang ini memiliki arti sebagai sebuah cahaya untuk menerangi dasar negara. Yaitu dasar negara tadi adalah 5 sila-sila Pancasila. Lalu yang berikut, yang kedua, lambang apa ini? Rantai emas. Jadi rantai ini kalau kita mengibaratkan perilaku setiap hari, rantai dia sama dengan gelang ya, gelang yang dipakai oleh perempuan biasanya. Jadi rantai merupakan simbol dari sila keberapa Pancasila? Kedua. Sila kedua kita tahu bunyinya apa? Jadi adapun makna dari sila kedua ini adalah hubungan kemanusiaan, hubungan antara sesama manusia. Jadi coba kita lihat di situ. Ada hubungan antara sesama manusia. Hubungan antara sesama manusia itu ada tolong menolong, sayang, ada belas kasihan. Nanti setiap kegiatan-kegiatan itu ada di dalam sila-sila Pancasila. Dari itu makna dari sila kedua Pancasila. Adapun arti dari lingkaran-lingkaran yang terdapat di dalam
dan perempuan saling mengikat. Dari itu makna dari sila kedua Pancasila. Kita masuk pada sila ketiga. Kamu lihat di situ gambar apa yang ada? Pohon beringin. Kalau pohon beringin tadi simbol dari sila keberapa? Ketiga. Ingat, sila ketiga tadi bunyinya Persatuan Indonesia. Jadi kata kuncinya ada satu. Dari Indonesia ini luas. Sudah ada di dalam sila ketiga adalah Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, di sini pohon beringin, kita lihat. Pohon beringin ini memiliki akar, apa-apa saja akarnya. Ada akar dalam IPA ya, kita masuk dalam IPA. Pohon beringin itu ada 2 jenis akar yang dimiliki dalam satu pohon. Yang kita perhatikan di dalam gambar ini bahwa pada pohon beringin ini ada 2 akar. Ada akar tunggang, ada akar gantung. Jadi dari 2 jenis akar memiliki arti. Arti dari kata tunjang, kita tahu apa tunjang itu, dia sangat dalam. Artinya supaya pohonnya berdiri kokoh, kuat. Sedangkan akar gantung ini artinya bahwa bangsa Indonesia memiliki berbagai atau beragam suku bangsa, budaya, agama, dan adat istiadat. Dari itu artinya. Gambar yang saya tunjukkan ini gambar apa? Dari kepala banteng ini simbol sila keberapa? Yang berikut, yang terakhir ini sila kelima Pancasila. Simbolnya apa? Jadi padi dan kapas melambangkan apa? Pangan dan sandang. Jadi padinya melambangkan pangan. Pangan itu makanan. Sedangkan kapas itu pakaian. Dari itu simbol-simbol pada Pancasila. Perhatikan di layar ini, di sini ada menjelaskan makna-makna yang terdapat pada sila-sila Pancasila. Mulai pada sila pertama. Coba satu orang baca. Baca sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan ya. Coba satu orang baca ini. Baca ini di sana. Tidak bisa baca. Perhatikan ke papan tulis. Ada tulis tentang makna-makna yang terkandung di dalam Pancasila. Mulai pada sila pertama. Sila pertama Pancasila itu mengandung makna bahwa kita segenap bangsa Indonesia menyadari adanya Tuhan. Jadi adanya Tuhan itu berarti bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan. Yang disebut bangsa religius. Sedangkan yang bukan religius itu ada ateis. Ateis itu orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu makna sila pertama Pancasila. Yang kedua, makna sila kedua Pancasila. Jadi kita lihat di sini ada, karena perhatikan di papan tulis di layar PowerPoint ini. Di sini kita menjelaskan makna-makna yang terkandung di dalam Pancasila. Sekarang kita menjelaskan makna sila pertama Pancasila yang berbunyi apa? Coba semangat ya.
semangat. Bunyi Pancasila sila pertama coba. Jadi di sini ada makna yang terkandung di dalamnya bahwa bangsa Indonesia menyadari adanya Tuhan. Adanya Tuhan yang disebut bangsa religius. Religius itu bangsa yang percaya kepada Tuhan. Sedangkan bangsa yang bukan percaya atau tidak percaya adanya Tuhan disebut ateis. Kita masuk pada sila kedua Pancasila. Ya, coba bunyikan sila kedua Pancasila. Kemanusiaan Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti kita berpikir tentang kemanusiaan. Berarti di situ nanti ada tolong menolong antar sesama manusia. Kita lihat di sini ada makna yang terkandung di dalamnya adalah kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Ya. Jadi di situ kita saling tolong menolong itu sudah masuk pada makna sila kedua Pancasila. Yang berikut kita masuk pada sila ketiga Pancasila. Sila ketiga berbunyi apa? Persatuan Indonesia. Jadi makna yang terkandung di dalam sila Persatuan Indonesia adalah mengandung makna membina persatuan dan kesatuan nasionalisme. Jadi memupuk persatuan dan kesatuan bangsa itu sudah termasuk dalam makna sila ketiga Pancasila. Yang berikut kita masuk pada sila keempat Pancasila. Ya, coba bunyikan bersama sila keempat Pancasila. Jadi makna dari sila keempat Pancasila ini bahwa dalam pemerintahan bangsa Indonesia itu terdapat musyawarah mufakat. Jadi untuk memilih menjadi calon pemimpin itu melalui musyawarah. Jadi tentang musyawarah mufakat itu sudah menjadi atau terdapat di dalam makna sila keempat Pancasila. Makna sila kelima Pancasila. Ya, sebelum menjelaskan maknanya, coba kita bunyikan bersama. Bunyi sila kelima itu apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita lihat di sini mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur. Jadi itulah makna-makna yang terdapat dalam sila-sila Pancasila. Anak-anak, kita masuk pada materi yang ketiga tadi, yaitu tentang sikap yang mencerminkan sila-sila pada Pancasila. Coba kita perhatikan bersama di layar. Di situ ada kolom ya, ada sila, ada rumusan, ada sikap yang sesuai. Jadi di sini perilaku kita, setiap kegiatan-kegiatan kita sehari-hari ini sudah tercantum dalam sila-sila Pancasila. Ya. Kita
Kita lihat saja, nanti kita copy ya, copy supaya kamu belajar. Lihat di sini. Saya jelaskan secara sepintas saja setiap sila-sila bahwa mulai sila pertama Pancasila harus kita paham. Oh, tadi kamu sudah menyebutkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Itu berarti sudah tercatat di layar sikap yang sesuai. Yang tidak ada di situ sikap-sikap yang tidak sesuai. Itu berarti setiap kegiatan kita tidak boleh melanggar sila-sila yang terdapat pada Pancasila. Misalnya, percaya kepada Tuhan. Oh, sikap yang saya lakukan setiap hari itu rajin berdoa. Rajin berdoa. Apa lagi? Ya, rajin berdoa. Baru menghargai orang yang sedang beribadah. Lalu apa lagi? Jadi banyak, bukan hanya itu saja. Tinggal kamu berpikir, nanti ada di sini, kita copy saja nanti atau catat. Saya hanya jelaskan supaya kamu bisa memahami hal-hal yang tidak sesuainya. Hal-hal yang tidak sesuainya, misalnya, oh tadi sudah ada dalam tabel sikap rajin berdoa. Berarti sikap yang melanggarnya malas berdoa, mengganggu orang yang sedang beribadah, mengejek agama lain, macam-macam. Baru tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah. Itu sudah kegiatan yang tidak terpuji atau melanggar sila pertama Pancasila. Nah, kita masuk pada sila kedua Pancasila. Lihat di situ. Jadi sikap kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain. Baru saling membantu. Membantu orang lain itu ada banyak. Kalau teman yang sakit kita bantu. Baru kalau ada yang musibah kita bantu. Hal-hal yang tidak terpujinya, kalau lihat orang yang sakit biarkan saja. Itu sikap yang salah. Yang berikut kita masuk pada sila ketiga Pancasila. Tadi kamu sudah membacakan Persatuan Indonesia. Oh, itu berarti bagaimana kegiatan-kegiatan kita dalam hal-hal untuk bersatu. Jadi lihat di sini. Di situ ada gotong royong, kerja bakti, mempelajari kesenian dari daerah lain, mencintai produk-produk buatan dalam negeri. Itu semua adalah sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. Kalau sikap yang tidak terpujinya, misalnya gotong royong di sekolah ini kamu biasa lakukan dalam kegiatan apa? Baik, gotong royong. Gotong royong itu kerjasama. Kerjasama itu ada banyak. Coba. Menyapu. Gotong royong untuk menyapu. Kalau kerja dilakukan oleh banyak orang, itu berarti kerjanya cepat selesai. Coba bayangkan kalau membersihkan lokasi sekolah ini hanya dikerjakan oleh satu orang, kapan tempo selesainya? Beda kalau kita bersatu atau gotong royong. Dari itu sikap-sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. Yang berikut sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan. Jadi di sini ada sikap atau perilaku yang
mencerminkan sila keempat Pancasila. Yang pertama di sini musyawarah mufakat. Jadi musyawarah mufakat ini kamu biasa lakukan dalam kegiatan pemilihan ketua kelas. Itu kalau yang di dalam lingkungan sekolah atau di dalam kelas. Musyawarah. Musyawarah itu perkumpulan untuk menyepakati pikiran. Musyawarah dalam memilih ketua kelas misalnya. Oh, bisa saja lewat undi atau lewat pemilihan ya. Lewat pemilihan, tulis nama di kertas misalnya 3 orang yang dipilih menjadi pemimpin dalam satu kelas, menjadi ketua kelas. Tapi yang terpilihnya 1. Proses pemilihannya tulis nama di kertas, kumpul. Baru buka lagi kertas-kertas itu, siapa suara yang terbanyak, dia menjadi ketua kelas. Itu yang disebut musyawarah mufakat. Menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain. Ya, jadi itu adalah sikap yang mencerminkan sila keempat Pancasila. Yang terakhir sila kelima. Jadi sila kelima, ya coba kamu diam-diam. Coba kamu sendiri yang bunyikan sila kelima Pancasila itu, semangat ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi lihat di sini sikap yang mencerminkan sila kelima Pancasila itu tentang keadilan, keadilan sosial. Itu sudah bahwa pemerintah itu dia memberikan berbagai banyak bantuan kepada masyarakat itu dengan adil. Dengan adil. Tidak ada pemerintah, baik presiden sampai pada pemerintahan terendah, dia hanya memberikan program itu kepada satu orang, tidak. Kepada semua orang, itu maksud dari adil. Lalu melakukan atau melaksanakan pembangunan seluruh Indonesia secara adil dan merata. Itu sudah termuat dalam sila kelima Pancasila. Dari itu sikap-sikap kita yang tercantum di dalam Pancasila. Ya, baiklah anak-anak, materi yang kita jelaskan sudah sampai di situ. Sekarang kita menyelesaikan soal latihan ya, untuk menguji, mengevaluasi apakah pembelajaran yang ibu sudah jelaskan kamu sudah paham atau belum. Ya, saya bagikan lembar kerja. Kamu kerja langsung di sini sebentar. Ya, langsung kerja. Sedangkan jadi lembaran-lembaran LKPD lembar kerja kalian ini ada 2 jenis bentuk soal ya, tidak sama, beda-beda. Ya. Tinggal misalnya yang ada lambang Pancasila, di nomor yang keduanya kamu isi saja di belakang. Jawabannya di belakang sebentar, karena di sini sudah tidak cukup, terlalu kecil. Ya, silakan kerja. Ada yang tidak dapat bagian? Sepuluh menit ya. Kerjakan, kerja.
Tidak apa-apa kalau lebat. Kalau lebat dari 5 yang terpenting bunyinya. Jadi nomornya kami geser ke bawah. Ada yang sudah? Makna sila pertama Pancasila, tulis isinya. Lalu berikutnya makna, contoh perilakunya apa. Langsung kamu isi di sini kan maknanya. Titik 2. Tulis di belakang lembaran makna sila pertama Pancasila. Titik 2, 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu di bawah itu, di bawahnya kamu tulis contoh perilaku sila pertama Pancasila 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, kerja sudah.
sampai Yan. Jangan ribut. Sudah?
Ada yang sudah? Sudah. Diam, jangan ribut. Ada yang langsung isi di belakang. Ayo. Ya. Sekarang kamu sudah menyelesaikan kerja soal ya. Lalu selanjutnya kita periksa bersama. Jadi saya membagikan saja ya. Bagi. Jadi pekerjaan itu acak ya. Kamu periksa saja. Mana yang lain tadi? Sudah dapat semua? Belum. Hai. Berarti ada yang tidak kumpul tadi. Siapa? Angkat tangan. Siapa lagi yang tidak kumpul? Ada yang lebih tadi. Coba lihat, cek. Tidak. Satu orang tidak ada. Berarti di mana lembarannya? Kan di dalam pekerjaan teman itu nanti kita bahas isinya, kunci jawabannya. Yang benar kamu tanda centang, ya, tanda centang. Yang salah silang. Di situ ada kolom sila, bunyi, simbol. Nah, sila pertama, lihat teman punya pekerjaan ketuhanan yang Maha Esa. Di kolom simbol bintang.
Kalau dia tidak tulis benar, kasih coret saja, silang. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di kolom simbolnya rantai. Sudah. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia di kolom simbol pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah kepala banteng. Sudah? Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya padi dan kapas. Coba lihat di pertanyaan berikutnya. Ada kolom makna, ada kolom contoh dalam kehidupan sehari-hari. Di sini yang diminta adalah sila pertama. Makna sila pertama Pancasila, lihat di situ. Bangsa Indonesia memiliki kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Itu makna. Makna berikutnya, mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, seimbang antara sesama manusia Indonesia, antara bangsa maupun antara ciptaan Tuhan. Mungkin ada yang selain yang saya bacakan kuncinya, mungkin ada pakai bahasa sendiri, bahasa lain. Ada? Ya, kau baca. Menghormati teman atau guru, selalu rukun dengan teman, rajin beribadah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, rajin berdoa, menghormati ibu dan bapak. Iya. Jadi kau tanda centang di situ benar jadinya. Mungkin ada lagi yang lain. Pakai bahasa sendiri. Sudah. Menghormati teman, rajin beribadah. Sudah. Kalau yang sudah dibacakan oleh teman, jangan ulang lagi kalimat yang sama. Tinggal kamu tanda centang sudah, supaya tidak lama banget. Sudah. Sekarang dicontoh dalam kehidupan sehari-hari tentang perilaku tadi. Perilaku tadi. Masuk pada perilaku di sila pertama Pancasila, contoh dalam kehidupan sehari-hari, rajin berdoa. Jangan mengganggu teman yang sedang berdoa. Apalagi yang lain? Hah? Toleransi terhadap agama lain. Masih banyak lagi yang lain. Kalau yang mirip atau sama dengan kunci jawaban yang saya bacakan ini, kamu tinggal tanda centang. Tinggal yang bahasa lain yang tidak mirip sama sekali, coret saja atau kamu baca saja. Nanti saya yang buat kesimpulan benar atau tidak. Sudah? Selesaikan kegiatan belajarnya, kerja soal latihan, ya sudah diperiksa bersama. Lalu berikutnya saya tanya kembali, apakah kamu sudah memahami materi yang sudah Ibu jelaskan tadi? Ya, baik. Mungkin ada yang masih ingat, saya jelaskan apa-apa tadi. Tentang apa-apa materi yang sudah saya jelaskan. Mengenai Pancasila. Mengenai Pancasila. Pengamalan Pancasila. Pengamalan Pancasila. Apa? Siapa lagi? Ya. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi
pertama tentang lambang negara, kedua tentang makna dan arti Pancasila, yang ketiga tentang sikap-sikap yang mencerminkan sila-sila pada Pancasila. Jadi saya tanya lagi, masih ingatkah kamu apa arti dari kata Pancasila? Pancasila itu dia terdiri dari dua kata. Yang pertama kata apa dan apa artinya? Yang kedua kata apa dan apa artinya? Panca artinya 5. Sila Sila artinya dasar. sehingga Pancasila 5 dasar. Ya, mari kita tepuk tangan buat jadi pembelajaran kita hari ini sudah sampai di sini. Sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran, saya bagi tugas PR ya. Satu lembar ini dikerjakan oleh 2 siswa. Diam. Masih ada yang tidak hadir. Tadi kemarin yang tidak hadir akan lagi. Jadi lembaran itu dengar dulu. Lembaran yang sudah saya bagikan itu dikerjakan secara mandiri. Ya, masing-masing maksudnya. Jadi pekerjaan itu kerja di rumah, bukan kerja di sekolah. Besok kumpul. Jadi pembelajaran kita hari ini sudah akhir, selesai. Sebelumnya kita tutupi dengan doa. Nah, karena tadi kita diawali oleh yang perempuan memimpin doa. Sekarang laki-laki sudah. Laki-laki. Ya. Bikin doa siap. Siapa hidup berdoa dari nama Bapa dan Salam Maria penuh rahmat Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat kami Yesus.